Selamat pagi pemirsa. Kasus mega korupsi tiada henti di negeri ini. Seperti pepatah, patah tumbuh, hilang berganti. Satu kasus belum tuntas, sudah muncul kasus lainnya. Terungkapnya kasus sulap Pertalite menjadi Pertamax diduga merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah oleh para pejabat Pertamina Patraniaga. Angka sebesar itu jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Uang sebanyak itu setara dengan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI yang mencapai 165 triliun rupiah, ditambah dengan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sekitar 30 triliun rupiah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 27 Februari 2025 dengan tema konsisten bersih-bersih bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Sudah bersih-bersih? Ini untuk kesekian kalinya ada dugaan korupsi dan yang saya heran Mas Arief, kelihatannya angkanya makin lama makin besar. Kita tidak lagi bicara ratusan juta, ratusan miliar. Ini kita bicara ratusan triliun. Kalau kita melihat ini, apakah kemudian konsisten bersih-bersih itu benar-benar bisa akan dilakukan? Atau jangan-jangan memang hanya akan terlokalisir di level tertentu saja? Pesan editorial apa Mas Arief? Ya, yang pada dasarnya kita harus siap adalah mengikuti bagaimana anak-anak Gen Z ini bicara. Kita harus menormalisasi kekagetan atau keterkagetan kita sama angka-angka yang akan lebih besar dan lebih besar lagi. Harus biasa. Dan kita berharap 1, 2, atau 3 kali pengumuman ini akan menjadi sebuah deterrent effect. Dan orang makin lama makin sadar bahwa keserakahan itu dipantau erat, dijadikan komoditas dari bagaimana pemerintah itu menjalankan KPI-nya dalam memerangi korupsi, dan kejeraan itu akan timbul. Nah, tapi sekali lagi yang kita akan awasi adalah kekonsistenannya, di mana kita pastikan bahwa tindakan-tindakan ini dalam pencegahan korupsi tidak berlatar belakang politik, bukan karena tebang pilih, dan ini merupakan pure dalam hal atau murni dalam hal memerangi kejahatan korupsi yang semakin lama semakin besar ini. Ini kalau banyak ahli mengatakan sebenarnya yang diduga terjadi di anak usaha Pertamina bukan canggih-canggih amat katanya. Ini hanya karena permufakatan saja untuk memarkup lalu kemudian mengatur kondisi bahwa harus impor. Ini sesuatu yang sederhana. Pertanyaannya Mas Arief, apakah memang kemudian para pengawas, baik dari institusi bisnisnya maupun mungkin kementerian yang mengawasi, termasuk juga DPR, itu memang begitu alpanya, sehingga 5 tahun yang disebut Kejaksaan Agung itu bisa lolos begini rupa, atau bagaimana sebetulnya? Nah, makanya ini merupakan sebuah hal yang harus kita tuntaskan. Karena kalau misalnya ini setengah-setengah, ini akan tidak sampai mencabut akarnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat bagaimana tahun 2015 itu kita sudah berhasil melakukan penertiban terhadap proses tata niaga pengadaan minyak mentah. Kita berharap bahwa hal-hal yang pada dasarnya menjadi ladang buat para rent seeker itu sudah hilang. Tapi kan ternyata ini merupakan sebuah indikasi bahwa rent seeker itu masih tetap bercokol di proses pengadaan minyak mentah. Dan bagaimana misalnya sekarang ada fee buat mereka yang katanya berfluktuasi antara 20 dolar sen sampai $1. Dan kalau misalnya itu dikalikan dengan jumlah yang kita impor per harinya, yang katanya di atas 500.000 barrel, itu merupakan salah satu hal yang sangat-sangat masif. Jadi kalau misalnya sekarang kita tidak mencabut ini hingga ke akarnya untuk melihat siapa yang paling bertanggung jawab, saya pikir orang yang membiarkan pun sama dosanya sama orang yang bertransaksi di praktek korupsi ini. Jadi saya pikir ini merupakan sebuah momentum untuk kita mencabut sampai akar-akarnya dari mulai yang melakukan, yang aktif, yang pasif, dan orang yang membiarkan. Teman saya ada yang mengatakan begini, Mas Arief, ini kan penegak hukumnya adalah Kejaksaan Agung.
Dan di Kejaksaan Agung sedang banyak kasus besar juga kan. Timah kita masih tahu. Jangan-jangan nanti mereka kekurangan orang, kekurangan waktu, sehingga gebrakan di awal begini hebat, begitu heboh, tapi ujungnya kita tidak tahu. Apakah benar demikian, kita akan bahas, Mas Arief. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 27 Februari 2025, konsisten bersih-bersih. Konsisten bersih-bersih. Kasus mega korupsi yang bikin geleng-geleng kepala bak tiada habisnya di negeri ini. Seperti patah tumbuh hilang berganti. Satu kasus belum tuntas dan masih cetar, sudah muncul kasus menghebohkan lainnya. Hal ini yang terjadi pada terungkapnya kasus sulap Pertalite menjadi Pertamax yang diduga merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah oleh para pejabat Pertamina Patraniaga. Angka sebesar itu jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika terbukti benar dugaan kerugian itu, maka betapa malangnya negeri ini. Uang sebesar 193,7 triliun rupiah itu setara dengan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI yang mencapai 165 triliun rupiah, ditambah dengan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sekitar 30 triliun rupiah. Ada 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018-2023. Namun yang mengerikan bahwa kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah hanya total kerugian hingga tahun 2023. Artinya, jumlah kerugian negara dalam kasus ini bisa jadi lebih besar lagi. Di tengah kesulitan pemerintah mengatur APBN yang terancam kian mengalami pembengkakan defisit, tindakan bersih-bersih tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sudah sepatutnya pula PT Pertamina Persero juga melakukan operasi bersih-bersih secara besar-besaran di dalam untuk memulihkan kepercayaan publik yang sudah susah payah dibangun. Gerakan bersih-bersih ini perlu mengingat dugaan kerugian yang timbul terjadi di wilayah yang bersentuhan langsung dengan publik. Ibarat kanker, apa yang dilakukan dengan bersih-bersih ini demi menghilangkan penyakit ganas yang menggerogoti tubuh. Kejagung juga mesti memastikan menjangkau semua pihak yang terlibat dalam laku lancung itu. Dengan nilai korupsi yang fantastis tersebut, bukan tidak mungkin juga ada lagi pemain-pemain lain yang terlibat. Sebab modus yang digunakan oleh pelaku-pelaku korupsi migas ini juga bukan modus baru. Modus yang digunakan masih modus lama, yakni memarkup atau menaikkan harga impor minyak mentah dan bahan bakar minyak. Artinya, para koruptor tersebut benar-benar mengetahui ruang-ruang dan celah-celah untuk dikorupsi. Dengan kasus korupsi yang semakin menggila ini, sudah sepatutnya hukuman terhadap para tersangka dijatuhkan seberat-beratnya. Aksi mereka selain menguras keuangan negara juga merugikan masyarakat banyak sebagai pengguna bahan bakar minyak atau BBM. Rakyat bahkan punya hak mendapat kompensasi bila terbukti dirugikan oleh aksi tersebut. Gerakan bersih-bersih ini bila konsisten dijalankan akan membawa dampak positif bagi penyelamatan keuangan negara. Bahkan, jangan-jangan hasilnya lebih dahsyat daripada gerakan efisiensi yang tengah digalakkan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Lia, bagaimana Bu, konsisten bersih-bersih? Ibu optimis ini akan terjadi? Silakan Bu. Kalau saya lihat ini ya tentang korupsi ini dari RP MUIS ya sampai ke ini Pertamina ini ya. Itu bukan lagi miliaran tapi triliunan ya, ratusan triliun. Bayangkan itu. Berapa masyarakat yang kita lihat sekarang ini di televisi itu pergi sekolah dengan menyeberangi sungai dengan resiko yang tinggi ya, siswa-siswa itu kasihan. Ini memang kita ini agak ya namanya terenyuh ya melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi kita tetap optimis ya dengan usaha-usaha pemerintah ini. Cuma kalau saya lihat ini pembengkakan korupsi, ya mau tidak mau juga kita ini agak kecewa dengan janji-janji pemerintah yang selalu ada bersih-bersih, tapi ternyata tidak ada bersih-bersih dia. Kenapa? Karena itu tadi, biasa pemisalannya, bahwa membersihkan itu bukan hanya karena sapunya. Ya kalau sapunya kotor ya juga tidak bersih. Jadi, atau jangan-jangan Bu Lia, jangan-jangan kita melihat banyak kasus sekarang Bu Lia, jangan-jangan karena memang ya baru disapu Bu. Jadi selama ini mungkin kotorannya, korupsinya itu ada, tapi nggak pernah disapu, jadi sekarang terlihat gitu loh Bu. Gimana Bu? Ya, kelamaan Pak Leo ya, dengan meningkatnya ini. Ya, dengan meningkatnya ini, kita ini masyarakat ya yang jadinya optimis itu ya agak-agak sudah menjadi pesimis ya, tapi sebenarnya tidak boleh berlaku itu begitu pesimis. Kita tetap optimis walaupun bagaimana. Cuma ini kelihatannya ini bayangkan dua korupsi dengan ratusan triliun, berapa masyarakat yang di bawah garis kemiskinan itu bisa disalurkan ke situ ya. Ini bagaimana kita tidak miskin kalau begini? Dua saja ini yang kelihatan ini. Jadi agak sedih juga kalau saya lihat masyarakat kita ini kasihan di televisi itu. Mereka cuma lihat, bahkan di televisi disiarkan ya. Orang-orang yang menyeberang, orang yang tidak pakai kendaraan dengan perbandingan kereta cepat di Jakarta. Itu luar biasa perbandingannya ini. Ya. Kita dukung ya Bu ya usaha bersih-bersih ini ya. Kita bangga dengan kereta cepat, kita bangga dengan IKN, kita bangga dan sebagainya. Tapi jangan lupa masyarakat di bawah itu, maka perbandingannya jauh sekali. Kereta cepat dengan menyeberang sungai, dengan manual dengan anak-anak sekolah yang kasihan mencari. Bayangkan itu. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Mungkin yang disampaikan Bu Lia ini ingin juga disampaikan sekian ratus juta orang Indonesia lain Mas Arief, bahwa di kondisi yang amat sangat sulit mungkin sebagian orang kok ini korupsinya. Jadi tadi saya barusan berhitung Mas Arief, kalau korupsi timah itu sekitar 300, ini bisa jadi 200, katakanlah total 500 triliun gitu ya. Padahal APBN kita sekitar 3.000, 4.000 triliun. Wah ini sebenarnya pukulan besar ini, bagaimana Mas? Ya, nah ini sekali lagi ya, menandakan bahwa yang namanya korupsi itu merupakan sebuah aksi kejahatan yang memang basisnya bukan karena butuh, bukan karena need, tapi karena keserakahan, karena greed. Jadi it's not about need, tapi it's greed. Nah ini merupakan sebuah hal yang memang harus kita follow up dengan sebuah komitmen yang hebat. Kenapa Leo? Karena kita ada beberapa PR yang masih tertunda. Misalnya Undang-Undang Perampasan Aset. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita jadikan momentum, di mana anggota DPR harus komit sama hal ini. Kenapa? Pemiskinan
atau memiskinkan orang yang sudah merugikan negara sedemikian hebat, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang paling tepat buat kita lakukan, khususnya di saat kita sekarang sedang mengais-ngais berbagai macam hal dari berbagai macam mata anggaran untuk kita hemat, untuk kita realokasikan kepada hal-hal yang bersifat pada memacu pertumbuhan. Dan sekarang tiba-tiba kita mendapatkan fakta bahwa ada orang yang seenak-enaknya melakukan kecurangan terhadap bagaimana semangat kita membangun, dan ini merupakan suatu hal yang tidak boleh dibiarkan. Jadi komitmen kita tidak bisa membiarkan ini tanpa ada sebuah konstruksi politik, konstruksi hukum yang bentuknya adalah undang-undang. Dan kini saatnya kita meneriakan kepada parlemen bahwa undang-undang perampasan aset yang bisa memiskinkan para koruptor harus segera dituntaskan. Mungkin pertanyaan masyarakat terkait dengan kasus yang diduga terjadi di Pertamina ini, Mas Arief, adalah apakah ini akan benar-benar bisa konsisten, akan bisa tuntas, lalu kemudian kita bisa juga yakin bahwa sistem pengawasan di Pertamina sudah akan diperbaiki. Lalu yang paling sederhana, banyak teman saya bilang, kita aman nggak ya pakai Pertamax, pakai Pertalite? Itu karena kan ini soal oplos-mengoplos kan bisa berdampak. Bagaimana kira-kira Mas Arief? Jadi kalau misalnya sekarang terbukti ya, karena sekarang gini, Pertamina atau Pak Bahlil kemarin kan membantah beberapa hal yang terkait dengan ungkapan yang sudah dilakukan atau dikeluarkan oleh Kejaksaan. Kejaksaan Agung bilang ada beberapa kecurangan yang terkait dengan pengadaan minyak mentah, ada indikasi kecurangan juga yang terkait sama bagaimana kita mendapatkan sebuah jenis bahan bakar yang tidak sesuai dengan standar, tapi itu dibantah oleh Pak Bahlil, dibantah oleh Pertamina, dan ini memang kalau misalnya itu benar-benar terjadi, ini merupakan sebuah kecurangan, sebuah aksi korupsi yang terjadi dari hulu ke hilir, terstruktur dari pengadaan minyak mentah sampai ke bahan baku di hilir, di mana itu dikonsumsi oleh publik. Nah, salah satu hal yang amat sangat mengkhawatirkan, Leo, adalah di Indonesia dominasi SPBU itu ada di tangan Pertamina. Kita punya kurang lebih 10.000 SPBU yang dimiliki oleh Pertamina, sementara tidak sampai 10% yang dimiliki oleh non-Pertamina. Bisa dibayangkan kalau orang rame-rame tidak percaya lagi dengan Pertamax, karena mereka merasa bahwa isinya adalah Pertalite, lalu mereka rame-rame pindah ke yang non-Pertamina, suplainya kan tidak akan ada. Dan ini merupakan salah satu hal yang akan mendisrupsi ketersediaan BBM. Jadi saya pikir ini merupakan suatu PR yang harus segera diadres oleh pemerintah. Baik, kita harus jeda dahulu. Mas Arief dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau untuk memastikan bahwa kepercayaan masyarakat tetap terjaga kepada Pertamina, lalu kepada produknya, lalu kepada mungkin BUMN secara keseluruhan karena kalau tidak nanti jangan-jangan ada yang berpikir, wah ini Pertamina yang paling besar saja bisa begini, apalagi yang lain. Itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin Pertamina dan BUMN lain? Saya pikir setelah apa yang terjadi ya pada Pak Bahlil, khususnya pada saat beliau menghandle krisis gas melon, kritikan terhadap beliau itu kan cukup besar. Dan kali ini beliau juga sudah mengungkapkan tentang bagaimana duduk perkara yang terkait dengan RON yang ada di Pertalite dan Pertamax. Saya berharap bahwa Kementerian SDM itu tidak surut, tidak gentar, dan terus secara strategis menyusun berbagai macam strategi komunikasi yang baik agar kepercayaan masyarakat yang amat sangat bergantung kepada Pertamina dalam hal mengkonsumsi bahan bakar ini merupakan salah satu hal yang akan bisa di-maintain dengan baik. Jadi saya berharap
Pak Bahlil akan rajin mengkomunikasikan hal ini untuk bisa mengajak masyarakat percaya kembali. Dan saya juga mungkin kalau misalnya Bapak Presiden juga akan menguatkan tentang berbagai macam rencana ke depan yang terkait dengan proses penegakan hukum, pembersihan korupsi, penjagaan semangat dalam membuat para aparat untuk tetap bisa fokus terhadap kasus-kasus yang lain, itu saya pikir juga merupakan salah satu hal yang juga amat sangat membantu karena basis politik dan basis hukum itu harus bersatu agar kita bisa mendapati proses perang melawan koruptor dan korupsi ini merupakan sebuah proses yang tidak berhenti. Baik, tadi yang menarik dari Bu Lia, Bu Lia mengatakan kecewa, katanya mau memberantas korupsi, tapi kok terbukalah kasus timah, terbukalah kasus ini. Mungkin sesuatu yang harus dijelaskan juga kepada masyarakat, kalau memang mau menyapu lebih kuat, konsekuensinya akan ketemu kotoran yang lebih banyak, begitu kan? Bagaimana itu, Mas Arief? Saya pikir itu memang akan menjadi suatu hal yang harus kita biasakan ya. Kenapa? Karena praktek korupsi kita jamin tidak akan hilang. Dan bagaimana sekarang Pertamina atau BPK atau BPKP dan pengawas internal di dalam itu berpacu dengan berbagai macam aksi kecurangan-kecurangan yang akan terjadi di lapangan, itu merupakan salah satu hal yang kita harus uji bagaimana mereka menjadi orang yang jauh lebih pintar daripada koruptor. Jadi saya pikir kita tidak boleh merasa bahwa setelah kita berantas yang 300 triliun di timah, yang 193 di Pertamina ini semua akan selesai. Kita harus percaya bahwa kecurangan itu akan ada dan koruptor itu masih akan terus mencoba, sehingga hal yang kita harus lakukan adalah kita harus lebih pintar dari mereka dan kita harus lebih baik dari mereka. Kita harus terus dengan tekun menyapu ya. Betul. Supaya kemudian kotoran-kotoran korupsi itu makin banyak lagi hilang. Mas Arief Suditomo, terima kasih. Terima kasih, Leo. Sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, dengan kasus korupsi yang semakin menggila, sudah sepatutnya hukuman terhadap para tersangka dijatuhkan seberat-beratnya. Gerakan bersih-bersih ini kalau konsisten dijalankan akan berdampak positif bagi penyelamatan keuangan negara. Bahkan jangan-jangan hasilnya bisa lebih dahsyat daripada gerakan efisiensi yang tengah digalakan. Saya Luna Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda, tetap jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.